Hai semuanya. Ada rumah yang ramai tapi terasa damai. Ada juga rumah yang sepi tapi justru penuh ketegangan. Bedanya, seringkali bukan pada ukuran rumah, jumlah harta, atau seberapa lengkap isinya. Melainkan pada satu hal sederhana. Ada atau tidaknya sosok yang tenang di dalamnya. Menjadi sosok yang tenang dalam rumah bukan tentang menjadi orang yang selalu benar, bukan tentang tidak pernah marah, dan bukan pula tentang menekan semua perasaan agar terlihat dewasa. Banyak dari kita keliru memahami ketenangan sebagai sikap diam atau mengalah terus-menerus. Padahal, ketenangan justru lahir dari kemampuan mengelola diri di tengah situasi yang tidak selalu ideal. Rumah adalah tempat paling jujur untuk menguji kedewasaan emosi. Karena di sanalah kita tidak memakai topeng, tidak sedang berperan untuk siapapun, dan tidak sedang mengejar pengakuan. Di rumah, kita hadir apa adanya, dengan lelah, kecewa, bahagia, dan emosi yang seringkali bercampur aduk. Di titik inilah ketenangan menjadi kualitas yang sangat berharga. Karena satu orang yang tenang bisa menjadi penyeimbang bagi banyak hati yang sedang gelisah. Kalian mungkin pernah merasakan bagaimana suasana rumah berubah hanya karena satu orang pulang dengan wajah kusut dan nada suara tinggi. Tanpa sadar, energi itu menyebar ke seluruh ruangan, membuat percakapan sederhana terasa berat, dan hal kecil mudah berubah menjadi konflik. Sebaliknya, ketika ada satu sosok yang tetap tenang, berbicara seperlunya, dan tidak terburu-buru bereaksi, rumah seperti memiliki ruang bernapas yang lebih luas. Ketegangan tidak langsung hilang, tetapi tidak berkembang menjadi pertengkaran yang melelahkan. Ketenangan semacam ini bukan bakat bawaan, melainkan hasil dari proses panjang memahami diri sendiri. Banyak dari kita tumbuh di lingkungan yang mengajarkan bahwa marah harus diluapkan, suara harus ditinggikan agar didengar, dan emosi harus dituruti agar terasa lega. Padahal, meluapkan emosi tanpa kendali seringkali hanya memindahkan beban dari satu orang ke orang lain, bukan menyelesaikan apapun. Menjadi sosok yang tenang berarti berani berhenti sejenak sebelum bereaksi, memberi jarak antara perasaan dan tindakan, serta menyadari bahwa tidak semua hal harus direspon saat itu juga. Rumah bukan arena debat, melainkan ruang pulang, sehingga cara kita bersikap di dalamnya menentukan apakah rumah menjadi tempat berteduh atau justru sumber kelelahan baru. Ketenangan di dalam rumah juga tidak lepas dari cara kita memaknai peran masing-masing. Banyak konflik muncul bukan karena masalah besar, tetapi karena ekspektasi yang tidak pernah diucapkan. Kalian mungkin berharap dipahami tanpa perlu menjelaskan, berharap dibantu tanpa perlu meminta, atau berharap dihargai tanpa pernah mengungkapkan kebutuhan. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kekecewaan muncul dan seringkali keluar dalam bentuk nada tinggi atau sikap dingin. Sosok yang tenang belajar mengenali batas antara harapan dan kenyataan. Bukan berarti berhenti berharap, tetapi menyadari bahwa setiap orang membawa latar belakang, kelelahan, dan cara berpikir yang berbeda. Dengan pemahaman itu, kita tidak mudah tersulut hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan. Ketenangan juga berarti mampu memilih pertempuran mana yang layak diperjuangkan dan mana yang lebih baik dilepaskan. Tidak semua kesalahan perlu dikomentari, tidak semua perbedaan harus diseragamkan. Di rumah, kedamaian seringkali lebih penting daripada ego yang ingin menang. Ketika kita menurunkan keinginan untuk selalu benar, suasana rumah perlahan menjadi lebih ringan. Percakapan tidak lagi diwarnai sindiran, dan kesalahan kecil tidak langsung berubah menjadi daftar panjang kekurangan. Kalian semua pasti pernah berada di momen ketika satu kalimat tajam terucap tanpa pikir panjang, lalu disesali bertahun-tahun kemudian. Menjadi sosok yang tenang berarti berusaha memutus rantai itu, menyadari bahwa kata-kata memiliki umur panjang, terutama di dalam rumah. Anak-anak, pasangan, bahkan orang tua sering mengingat nada bicara kita lebih lama daripada isi nasihatnya. Ketika nada itu tenang, pesan lebih mudah diterima, dan hubungan pun lebih terjaga. Ada kalanya ketenangan diuji bukan oleh konflik, tetapi oleh rutinitas yang melelahkan. Pulang kerja dengan kepala penuh, menghadapi masalah finansial, atau menjalani peran yang terasa berat, bisa membuat kita mudah tersinggung. Dalam kondisi seperti ini, rumah seharusnya menjadi tempat mengisi ulang tenaga, tetapi seringkali justru menjadi tempat melampiaskan sisa emosi. Sosok yang tenang belajar memisahkan beban luar rumah dan suasana di dalamnya. Bukan berarti menutup diri atau memendam masalah, tetapi memilih cara yang lebih sehat untuk berbagi. Mengungkapkan kelelahan dengan jujur tanpa menyalahkan orang lain adalah salah satu bentuk ketenangan yang dewasa. Dengan begitu, anggota keluarga tidak merasa menjadi sasaran emosi yang sebenarnya bukan berasal dari mereka.
Kalian semua pasti pernah merasakan betapa menyenangkannya berada di dekat orang yang tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena kehadirannya membuat masalah terasa lebih bisa dihadapi. Di rumah, sosok seperti ini menjadi angkar, tempat anggota keluarga lain merasa aman untuk bercerita tanpa takut dihakimi. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran bicara. Banyak pertengkaran sebenarnya bisa dihindari jika kita benar-benar mendengar, bukan sekedar membela diri. Mendengarkan dengan tenang membuka ruang empati, membuat kita melihat persoalan dari sudut pandang orang lain, dan menyadari bahwa setiap reaksi memiliki alasan, meski tidak selalu bisa dibenarkan. Dari sinilah ketenangan tumbuh, dari kesadaran bahwa memahami lebih penting daripada memenangkan argumen. Menjadi sosok yang tenang dalam rumah juga berarti berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada rumah yang selalu rapi, tidak ada keluarga yang selalu harmonis, dan tidak ada hubungan yang bebas gesekan. Ketenangan bukan tentang menghilangkan masalah, tetapi tentang cara kita bersikap saat masalah itu muncul. Ketika kita berhenti menuntut rumah yang ideal dan mulai menerima rumah yang nyata, tekanan berkurang dan ruang untuk bertumbuh terbuka. Kalian semua tidak perlu menjadi figur sempurna untuk menciptakan rumah yang damai. Cukup menjadi pribadi yang mau belajar, mau meminta maaf, dan mau berubah. Ketenangan seringkali terlihat dalam hal-hal kecil, seperti nada suara yang tetap rendah meski sedang kesal, pilihan kata yang tidak merendahkan, atau kesediaan menunda pembicaraan sampai emosi meredah. Hal-hal sederhana ini, jika dilakukan terus-menerus, membentuk budaya rumah yang lebih sehat. Rumah menjadi tempat di mana kesalahan tidak langsung dihukum, tetapi dibicarakan, di mana perbedaan tidak langsung memecah, tetapi dipahami. Kalian mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tetapi seiring waktu, ketenangan yang konsisten menciptakan rasa aman emosional yang sulit digantikan oleh apapun. Anak-anak tumbuh dengan perasaan didengar, pasangan merasa dihargai, dan kita sendiri merasa lebih utuh sebagai manusia. Pada akhirnya, menjadi sosok yang tenang dalam rumah bukan hanya tentang orang lain, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Dengan ketenangan, kita memberi hadiah pada diri sendiri berupa hidup yang tidak terus-menerus dipenuhi konflik batin dan penyesalan. Ada satu hal penting yang sering terlupakan ketika membicarakan ketenangan di dalam rumah, yaitu kemampuan menerima bahwa setiap orang sedang berproses. Tidak semua orang langsung bisa memahami sudut pandang kita. Tidak semua orang siap berubah pada waktu yang sama. Dan tidak semua konflik bisa selesai dalam satu percakapan. Sosok yang tenang memahami ritme ini dan tidak memaksakan hasil instan. Kesabaran menjadi bagian dari ketenangan, bukan sebagai sikap pasif, tetapi sebagai kesadaran bahwa perubahan yang sehat membutuhkan waktu. Kalian semua mungkin pernah merasa lelah karena sudah berusaha menjelaskan berulang kali, tetapi tidak juga dipahami. Di titik ini, ketenangan diuji bukan oleh kemarahan, melainkan oleh rasa putus asa. Menjadi tenang berarti tetap konsisten bersikap baik, tanpa harus menunggu orang lain langsung berubah. Ini bukan tentang berkorban tanpa batas, tetapi tentang menjaga sikap agar tidak merusak diri sendiri. Ketika kita memilih untuk tetap tenang, kita sedang melindungi energi mental dan emosional agar tidak habis dalam konflik yang berulang. Rumah yang tenang bukan rumah tanpa masalah, melainkan rumah yang memiliki mekanisme sehat untuk menghadapi masalah. Di dalamnya, ada ruang untuk diam sejenak, ruang untuk berpikir, dan ruang untuk kembali bicara dengan kepala yang lebih dingin. Ketenangan juga terlihat dari cara kita memberi contoh. Tanpa banyak ceramah, sikap tenang seringkali lebih efektif mengajarkan kedewasaan daripada nasihat panjang. Anak-anak belajar dari cara kita bereaksi, pasangan belajar dari cara kita menghargai perbedaan, dan anggota keluarga lain belajar dari cara kita menghadapi tekanan. Ketika kita memilih untuk tidak meledak-ledak, kita sedang menanamkan nilai bahwa emosi bisa dikelola, bukan dibiarkan menguasai. Ketenangan dalam rumah juga berkaitan erat dengan cara kita memandang kekuasaan dan kontrol. Banyak konflik muncul karena keinginan untuk mengendalikan situasi atau orang lain. Sosok yang tenang menyadari bahwa tidak semua hal berada dalam kendali kita. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima, bukan diubah. Dengan melepaskan kebutuhan untuk selalu mengatur, kita memberi ruang bagi orang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Ini bukan berarti membiarkan perilaku yang merugikan, tetapi membedakan mana yang perlu ditegaskan dan mana yang cukup diterima sebagai perbedaan. Kalian semua pasti pernah merasa lega ketika berada di dekat orang yang tidak memaksakan kehendak, yang memberi ruang untuk bernafas dan menjadi diri sendiri. Perasaan itulah yang ingin kita ciptakan di dalam rumah. Ketika rumah menjadi ruang aman, komunikasi mengalir lebih jujur, dan masalah lebih mudah diselesaikan. Ketenangan juga membantu kita melihat konflik sebagai sinyal, bukan ancaman.
Setiap pertengkaran membawa pesan tentang kebutuhan yang belum terpenuhi atau batas yang terlanggar. Dengan sikap tenang, kita bisa mendengarkan pesan itu tanpa terjebak pada emosinya. Alih-alih sibuk menyalahkan, kita mulai bertanya apa yang sebenarnya dibutuhkan. Dari sini, solusi yang lebih dewasa bisa muncul. Kalian semua mungkin tidak selalu berhasil, tetapi setiap usaha untuk tetap tenang adalah langkah kecil menuju rumah yang lebih sehat. Dalam praktiknya, ketenangan seringkali dimulai dari hal yang sangat personal, yaitu cara kita berbicara kepada diri sendiri. Pikiran yang terus menghakimi dan menyalahkan diri membuat emosi mudah meledak keluar. Sosok yang tenang belajar berdamai dengan kesalahan diri, sehingga tidak mudah tersulut oleh kesalahan orang lain. Ketika kita lebih lembut pada diri sendiri, kita cenderung lebih lembut pada orang di sekitar. Rumah pun merasakan dampaknya. Ketenangan bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba saat konflik terjadi, melainkan hasil dari kebiasaan kecil yang dibangun setiap hari. Cara kita mengelola stres, cara kita beristirahat, dan cara kita menjaga batas pribadi sangat mempengaruhi sikap kita di rumah. Kalian semua berhak merasa lelah dan kewalahan, tetapi rumah tidak seharusnya menjadi tempat pelampiasan. Dengan mengenali batas diri, kita bisa mengambil jeda sebelum emosi meluap. Jeda inilah yang seringkali menyelamatkan banyak hubungan. Dalam keheningan singkat itu, kita memberi kesempatan bagi akal sehat untuk kembali memegang kendali. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Tidak semua topik harus dibahas saat emosi sedang tinggi. Menunda pembicaraan bukan berarti menghindar, tetapi strategi untuk menjaga kualitas komunikasi. Rumah yang tenang menghargai waktu dan kondisi emosional masing-masing, sehingga pembicaraan penting dilakukan saat semua pihak siap mendengarkan. Pada akhirnya, menjadi sosok yang tenang dalam rumah adalah perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Akan selalu ada hari di mana kita gagal, suara meninggi, atau kata-kata terucap tanpa dipikirkan. Yang membedakan adalah kesediaan untuk belajar dari kegagalan itu. Ketenangan sejati tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dan komitmen untuk terus memperbaiki diri. Ketika kita berani mengakui kesalahan dan meminta maaf, kita menunjukkan kekuatan yang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Di rumah, sikap ini menciptakan budaya saling menghargai dan saling memaafkan. Kalian semua tidak perlu menunggu orang lain berubah untuk mulai bersikap tenang. Perubahan seringkali dimulai dari satu orang yang memilih jalan yang lebih dewasa. Dari satu sikap, suasana rumah perlahan berubah. Dari satu reaksi yang lebih tenang, percakapan menjadi lebih sehat. Dan dari satu keputusan untuk tidak memperbesar konflik, rumah kembali menjadi tempat pulang yang menenangkan. Seringkali kita baru menyadari pentingnya ketenangan setelah merasakan dampak dari ketiadaannya. Rumah yang penuh teriakan, sindiran, dan emosi meledak-ledak meninggalkan bekas yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa dalam jangka panjang. Rasa cemas, enggan berbicara, dan keinginan untuk menjauh bisa tumbuh tanpa disadari. Menjadi sosok yang tenang berarti berusaha memutus pola ini, tidak meneruskannya ke generasi berikutnya atau ke hubungan lain. Kalian semua punya kesempatan untuk menciptakan suasana yang berbeda, meski tumbuh di lingkungan yang tidak selalu ideal. Ketenangan bukan warisan, tetapi pilihan sadar yang diambil setiap hari. Pilihan untuk menurunkan nada suara, menahan komentar yang tidak perlu, dan memberi ruang pada perasaan orang lain. Di rumah, pilihan-pilihan kecil ini memiliki dampak besar. Satu reaksi tenang bisa meredakan situasi yang berpotensi memanas. Satu kalimat yang dipilih dengan hati-hati bisa mencegah luka yang sulit disembuhkan. Ketenangan juga mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan dominasi. Justru, kemampuan mengendalikan diri di tengah emosi yang kuat adalah bentuk kekuatan yang paling nyata. Anak-anak dan pasangan lebih menghormati ketenangan yang konsisten daripada ketegasan yang disertai amarah. Rasa hormat yang lahir dari ketenangan lebih tahan lama karena didasari rasa aman, bukan takut. Rumah yang tenang memberi ruang bagi setiap anggota untuk berkembang tanpa tekanan berlebihan. Di dalamnya, kegagalan tidak langsung dicap sebagai aib, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Kalian semua mungkin tidak menyadari, tetapi sikap tenang kalian bisa menjadi fondasi kepercayaan yang kuat di dalam rumah. Ketenangan juga berkaitan dengan kemampuan menerima emosi tanpa harus dikendalikan olehnya. Marah, sedih, dan kecewa adalah perasaan manusiawi, tetapi cara kita mengekspresikannya menentukan kualitas hubungan. Sosok yang tenang tidak menyangkal emosi, tetapi mengelolanya dengan bijak.
Mengungkapkan perasaan secara jujur tanpa menyalahkan adalah keterampilan yang membutuhkan latihan. Di rumah, keterampilan ini sangat berharga karena memungkinkan konflik dibahas tanpa melukai. Kalian semua bisa belajar mengatakan apa yang dirasakan dengan bahasa yang tidak menyerang, sehingga orang lain lebih terbuka untuk mendengar. Ketenangan juga berarti berani berkata cukup ketika percakapan mulai tidak sehat. Menghentikan diskusi yang memanas bukan tanda kalah, tetapi tanda kedewasaan. Dengan berhenti sejenak, kita memberi kesempatan pada semua pihak untuk menenangkan diri dan kembali dengan pikiran yang lebih jernih. Rumah yang tenang menghargai proses ini dan tidak memaksakan penyelesaian instan. Di dalamnya ada pengertian bahwa menjaga hubungan lebih penting daripada memenangkan argumen. Ketenangan membantu kita melihat gambaran besar, bahwa rumah adalah tempat jangka panjang, bukan medan pertempuran sesaat. Dalam keseharian, ketenangan sering diuji oleh hal-hal sepele, seperti pekerjaan rumah yang menumpuk, perbedaan kebiasaan, atau komunikasi yang tidak sinkron. Sosok yang tenang belajar tidak membesar-besarkan hal kecil, karena menyadari bahwa energi emosional terbatas. Dengan memilih untuk tidak bereaksi berlebihan, kita menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar penting. Kalian semua berhak menentukan prioritas emosional, dan ketenangan membantu kita melakukannya. Rumah yang tenang tidak bebas masalah, tetapi masalahnya tidak menguasai seluruh suasana. Ada ruang untuk tertawa di tengah kesulitan, ada ruang untuk diam tanpa rasa canggung, dan ada ruang untuk saling menguatkan. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk menghargai momen-momen sederhana. Kebersamaan tidak selalu harus diisi percakapan serius atau solusi besar. Kadang duduk bersama dalam keheningan yang nyaman sudah cukup untuk mempererat hubungan. Sosok yang tenang mampu hadir penuh dalam momen-momen ini, tanpa merasa perlu mengisi setiap jeda dengan kata-kata. Kehadiran yang tenang seringkali lebih menenangkan daripada nasihat panjang. Kalian semua bisa merasakan perbedaannya ketika berada di dekat orang yang benar-benar hadir, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Menjadi sosok yang tenang dalam rumah pada akhirnya adalah tentang menciptakan ruang aman, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Ruang di mana emosi boleh ada, tetapi tidak menguasai. Ruang di mana perbedaan dihormati, bukan dipertentangkan. Ruang di mana kesalahan menjadi kesempatan belajar, bukan alasan untuk saling melukai. Kalian semua mungkin tidak bisa mengendalikan semua situasi, tetapi kalian selalu bisa memilih sikap. Dari pilihan-pilihan kecil inilah ketenangan tumbuh dan menyebar. Rumah yang tenang tidak tercipta dalam semalam, tetapi dibangun dari konsistensi dan niat baik. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi sedikit lebih tenang daripada kemarin. Dan dari ketenangan itulah, rumah perlahan berubah menjadi tempat yang benar-benar layak disebut pulang. Pada akhirnya, menjadi sosok yang tenang dalam rumah adalah keputusan sadar untuk berhenti menambah beban emosional pada orang-orang yang kita cintai. Dunia di luar sudah cukup melelahkan, dan rumah seharusnya menjadi tempat di mana kita semua bisa menurunkan penjagaan. Ketenangan yang kita bawa ke dalam rumah adalah bentuk kasih yang paling nyata, karena ia terasa dalam keseharian, bukan hanya dalam kata-kata. Kalian semua mungkin tidak selalu mampu menyelesaikan masalah orang lain, tetapi dengan ketenangan, kalian memberi ruang bagi mereka untuk merasa diterima. Rumah yang tenang tidak menuntut semua orang selalu bahagia, tetapi memberi izin untuk merasa apa adanya. Di dalamnya, kesedihan tidak dihakimi, kemarahan tidak dibalas dengan kemarahan, dan kelelahan tidak dianggap sebagai kelemahan. Sosok yang tenang memahami bahwa setiap orang membawa cerita masing-masing, dan rumah adalah tempat cerita-cerita itu bertemu. Dengan ketenangan, pertemuan ini menjadi lebih manusiawi, lebih penuh empati, dan lebih membangun. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk tidak selalu mengambil segalanya secara pribadi. Banyak ucapan dan sikap orang lain lebih berkaitan dengan pergulatan mereka sendiri daripada dengan kita. Sosok yang tenang mampu melihat ini dan tidak langsung terseret dalam drama emosional. Dengan jarak yang sehat, kita bisa merespons dengan lebih bijak. Kalian semua akan merasakan betapa ringan hidup ketika tidak lagi merasa harus bereaksi terhadap setiap hal. Rumah pun menjadi lebih stabil karena tidak mudah terguncang oleh emosi sesaat. Ketenangan memberi kita perspektif, membantu melihat gambaran besar bahwa satu hari buruk tidak mendefinisikan seluruh hubungan. Dengan perspektif ini, kita lebih mudah memaafkan dan melangkah maju. Rumah yang tenang adalah rumah yang memberi kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya.
tanpa terus mengungkit masa lalu. Di dalamnya, setiap orang diberi ruang untuk tumbuh dan berubah. Menjadi sosok yang tenang bukan berarti menghilangkan batas. Justru ketenangan membantu kita menetapkan batas dengan cara yang sehat. Mengatakan tidak dengan tenang, menyampaikan keberatan tanpa menyerang, dan menjaga diri tanpa menyakiti orang lain adalah keterampilan penting di dalam rumah. Kalian semua berhak atas batas yang jelas, dan ketenangan membantu batas itu dihormati. Rumah yang tenang memahami bahwa setiap anggota memiliki kebutuhan dan ruang pribadi. Dengan saling menghormati, konflik bisa diminimalkan, dan kebersamaan terasa lebih menyenangkan. Ketenangan juga mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Tidak semua orang berpikir, merasa, atau bereaksi dengan cara yang sama. Sosok yang tenang tidak merasa terancam oleh perbedaan ini, tetapi melihatnya sebagai kekayaan. Di rumah, perbedaan bisa menjadi sumber pembelajaran jika disikapi dengan terbuka. Kalian semua bisa belajar banyak dari sudut pandang orang lain, asalkan ketenangan menjadi dasar interaksi. Ketika kita berbicara tentang ketenangan dalam rumah, sebenarnya kita sedang berbicara tentang kualitas hidup. Rumah yang tenang memberi dampak besar pada kesehatan mental, kualitas hubungan, dan bahkan cara kita menghadapi dunia luar. Dari rumah yang tenang, kita membawa energi yang lebih stabil ke lingkungan lain. Kalian semua mungkin tidak menyadari, tetapi ketenangan di rumah mempengaruhi cara kita bekerja, bersosialisasi, dan mengambil keputusan. Dengan dasar yang kuat di rumah, kita lebih siap menghadapi tantangan di luar. Rumah menjadi tempat mengisi ulang, bukan tempat menguras energi. Inilah mengapa menjadi sosok yang tenang adalah investasi jangka panjang, bukan hanya untuk keluarga, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Akhirnya, ketenangan adalah pilihan yang bisa diambil siapapun, kapan saja. Tidak perlu menunggu kondisi ideal atau perubahan besar. Kalian semua bisa mulai dari hal kecil hari ini, seperti mendengarkan tanpa menyelah, menarik nafas sebelum respon, atau memilih kata yang lebih lembut. Dari langkah-langkah sederhana inilah, ketenangan tumbuh dan membentuk suasana rumah yang lebih hangat. Menjadi sosok yang tenang dalam rumah bukan tentang menjadi perfect, tetapi tentang hadir dengan kesadaran dan niat baik. Ketika ketenangan menjadi kebiasaan, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi menjadi tempat bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan menemukan kedamaian di tengah segala keterbatasan. Ada fase dalam hidup ketika kita sadar bahwa ketenangan di rumah bukan lagi soal keinginan, tetapi kebutuhan. Semakin bertambah usia, semakin terasa bahwa konflik yang tidak perlu hanya menguras energi dan menyisakan kelelahan yang panjang. Sosok yang tenang memahami hal ini dengan sangat baik, bukan karena hidupnya lebih mudah, melainkan karena ia belajar dari pengalaman bahwa reaksi berlebihan jarang membawa hasil yang baik. Di rumah, ketenangan menjadi semacam rem yang menahan emosi agar tidak meluncur terlalu jauh. Banyak masalah sebenarnya bisa selesai dengan pembicaraan sederhana, tetapi menjadi rumit karena dibungkus dengan ego dan emosi yang tidak terkendali. Kalian semua pasti pernah melihat bagaimana satu masalah kecil bisa membesar hanya karena nada suara yang meninggi atau kalimat yang terucap tanpa dipikirkan. Sosok yang tenang berusaha memutus pola ini dengan hadir secara sadar, memilih untuk tidak memperkeruh keadaan, dan menyadari bahwa rumah bukan tempat untuk membuktikan siapa yang paling kuat, tetapi tempat untuk saling menguatkan. Ketenangan juga membuat kita lebih peka terhadap suasana. Kita mulai menyadari kapan waktu yang tepat untuk berbicara dan kapan lebih baik diam. Diam di sini bukan berarti tidak peduli, tetapi memberi ruang agar emosi tidak saling berbenturan. Di rumah, kepekaan semacam ini sangat berharga karena setiap orang membawa perasaan masing-masing. Ketika kita mampu membaca situasi, kita tidak mudah tersinggung dan tidak mudah menyinggung. Ketenangan juga melatih kita untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Banyak konflik muncul karena asumsi yang salah, karena kita merasa tahu maksud orang lain tanpa benar-benar bertanya. Sosok yang tenang lebih memilih klarifikasi daripada konfrontasi, lebih memilih memahami daripada menuduh. Dengan sikap ini, rumah menjadi tempat yang lebih aman untuk berkomunikasi, karena setiap orang merasa didengar, bukan dihakimi. Kalian semua akan merasakan perbedaannya ketika percakapan berlangsung tanpa tekanan, tanpa rasa takut disalahkan. Ketenangan juga mengajarkan kita bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kata-kata. Ada kalanya kehadiran yang tenang lebih dibutuhkan daripada solusi.
Duduk bersama, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak memotong cerita seringkali sudah cukup untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Di rumah, bentuk dukungan seperti ini sangat bermakna karena menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya, bukan sekedar ingin cepat menyelesaikan persoalan. Menjadi sosok yang tenang juga berarti belajar mengelola ekspektasi terhadap diri sendiri. Banyak dari kita merasa tertekan karena ingin menjadi figur ideal di rumah, ingin selalu sabar, selalu bijak, dan selalu benar. Ketika ekspektasi ini tidak tercapai, kita justru menjadi keras pada diri sendiri dan akhirnya melampiaskannya ke orang lain. Ketenangan mengajarkan kita untuk menerima keterbatasan diri, bahwa kita juga manusia yang bisa lelah dan salah. Dengan menerima ini, kita tidak lagi menuntut kesempurnaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Rumah pun menjadi tempat yang lebih manusiawi, tempat di mana semua orang boleh belajar dan bertumbuh bersama. Kalian semua berhak atas rumah yang tidak menuntut performa, tetapi memberi ruang untuk menjadi diri sendiri. Sosok yang tenang membantu menciptakan ruang ini dengan sikapnya yang konsisten dan tidak reaktif. Dari waktu ke waktu, sikap ini membentuk kepercayaan yang kuat. Orang-orang di rumah tahu bahwa mereka bisa berbicara tanpa takut diserang atau diremehkan. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi rumah yang damai. Tanpa kepercayaan, ketenangan hanya menjadi sikap permukaan. Dengan kepercayaan, ketenangan menjadi budaya yang hidup di dalam rumah. Ketenangan dalam rumah juga sangat berkaitan dengan cara kita menyikapi perbedaan pendapat. Tidak ada dua orang yang benar-benar sama, bahkan dalam satu keluarga sekalipun. Perbedaan cara berpikir, kebiasaan, dan nilai adalah hal yang wajar. Sosok yang tenang tidak melihat perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai realitas yang perlu dikelola. Dengan sikap terbuka, perbedaan bisa menjadi bahan diskusi yang sehat, bukan sumber konflik yang berkepanjangan. Kalian semua mungkin pernah mengalami perdebatan yang berujung pada saling diam berhari-hari hanya karena perbedaan sudut pandang. Disinilah ketenangan memainkan peran penting, karena ia membantu kita tetap fokus pada inti persoalan, bukan pada emosi yang mengiringinya. Ketenangan membuat kita mampu menyampaikan pendapat tanpa merendahkan dan mendengarkan tanpa defensif. Rumah yang tenang memberi ruang bagi setiap suara untuk didengar, tanpa harus selalu disetujui. Dengan cara ini, setiap orang merasa dihargai, meski tidak selalu dimenangkan. Ketenangan juga mengajarkan kita bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kata-kata. Ada kalanya kehadiran yang tenang lebih dibutuhkan daripada solusi. Duduk bersama, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak memotong cerita seringkali sudah cukup untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Di rumah, bentuk dukungan seperti ini sangat bermakna karena menunjukkan bahwa kita hadir sepenuhnya, bukan sekadar ingin cepat menyelesaikan persoalan. Dalam keseharian, ketenangan seringkali diuji oleh tekanan waktu dan tanggung jawab. Jadwal yang padat, tuntutan pekerjaan, dan kewajiban rumah tangga bisa membuat emosi menipis. Sosok yang tenang belajar mengenali tanda-tanda kelelahan sebelum berubah menjadi kemarahan. Dengan kesadaran ini, kita bisa mengambil langkah kecil untuk menjaga keseimbangan, seperti beristirahat sejenak atau meminta bantuan tanpa rasa bersalah. Rumah yang tenang memahami bahwa setiap orang memiliki batas, dan saling membantu adalah bagian dari kebersamaan. Kalian semua tidak harus memikul semuanya sendiri. Ketenangan justru tumbuh ketika kita berani mengakui bahwa kita membutuhkan orang lain. Di rumah, pengakuan ini memperkuat ikatan karena menunjukkan kepercayaan. Ketenangan juga membantu kita menghindari kebiasaan menyimpan emosi terlalu lama. Emosi yang dipendam seringkali keluar dalam bentuk yang tidak sehat. Dengan ketenangan, kita belajar menyalurkan emosi secara lebih tepat, pada waktu dan cara yang lebih aman. Rumah pun terhindar dari ledakan emosi yang merusak suasana. Menjadi sosok yang tenang justru memungkinkan konflik dibahas dengan lebih jujur dan produktif. Dengan kepala dingin, kita bisa melihat masalah apa adanya, tanpa membesar-besarkan atau mengecilkan. Di rumah, pendekatan ini sangat membantu, karena konflik yang diselesaikan dengan baik justru memperkuat hubungan. Kalian semua akan merasakan bahwa setelah konflik dibahas dengan tenang, hubungan menjadi lebih dewasa dan saling memahami. Ketenangan memberi kita keberanian untuk menghadapi masalah tanpa rasa takut berlebihan. Dari sinilah rumah tumbuh menjadi tempat belajar yang aman, bukan tempat yang penuh ketegangan. Ada satu aspek penting dari ketenangan yang sering luput dibicarakan, yaitu konsistensi. Ketenangan bukan sesuatu yang dilakukan sesekali, melainkan sikap yang diupayakan terus-menerus. Sosok yang tenang tidak hanya bersikap baik saat suasana mendukung, tetapi juga berusaha menjaga sikap saat keadaan sulit.
Konsistensi inilah yang membuat orang lain merasa aman. Kalian semua mungkin pernah merasakan kebingungan menghadapi seseorang yang kadang sangat tenang, tetapi di lain waktu mudah meledak. Ketidakpastian ini justru menciptakan kecemasan. Sebaliknya, ketenangan yang konsisten menciptakan stabilitas emosional di dalam rumah. Orang-orang tahu apa yang bisa diharapkan, sehingga interaksi menjadi lebih nyaman. Konsistensi juga membantu membangun rasa hormat. Bukan hormat karena takut, tetapi hormat karena kepercayaan. Di rumah, rasa hormat seperti ini jauh lebih kuat dan bertahan lama. Ketenangan juga membuat kita lebih mampu memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan perspektif yang lebih luas, kita menyadari bahwa semua orang bisa salah, dan semua orang layak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Rumah yang tenang tidak menyimpan dendam, tetapi belajar dari kesalahan. Kalian semua akan merasakan betapa ringan hidup ketika rumah tidak dipenuhi energi masa lalu yang belum selesai. Ketenangan juga berhubungan erat dengan kehadiran penuh. Banyak konflik terjadi bukan karena masalah besar, tetapi karena perasaan diabaikan. Sosok yang tenang hadir secara utuh ketika berinteraksi, tidak sibuk sendiri, dan tidak setengah-setengah mendengarkan. Kehadiran seperti ini memberi pesan kuat bahwa orang lain penting. Di rumah, pesan ini sangat berarti, karena setiap orang ingin merasa dihargai. Kalian semua bisa merasakan perbedaannya ketika berbicara dengan seseorang yang benar-benar mendengarkan dibandingkan dengan yang hanya sekadar hadir. Ketenangan membantu kita memberikan perhatian yang tulus tanpa tergesa-gesa. Dari perhatian inilah kedekatan tumbuh. Rumah yang tenang adalah rumah yang penuh kehadiran, bukan sekedar kebersamaan fisik. Dalam jangka panjang, ketenangan membentuk karakter rumah itu sendiri. Rumah tidak lagi dikenal sebagai tempat penuh konflik, tetapi sebagai tempat yang menenangkan. Identitas ini terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Kalian semua memiliki peran dalam membentuk identitas ini, meski hanya dengan sikap sehari-hari. Satu orang yang memilih tenang bisa mengubah dinamika seluruh rumah. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat, tetapi dampaknya terasa perlahan. Suasana menjadi lebih hangat, percakapan lebih terbuka, dan konflik lebih mudah dikelola. Ketenangan juga membantu kita menjaga hubungan dalam jangka panjang. Di tengah perubahan hidup, rumah yang tenang menjadi jangkar yang membuat kita tetap merasa aman. Kalian semua membutuhkan tempat seperti ini, tempat di mana kita bisa kembali menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Menjadi sosok yang tenang adalah cara untuk menciptakan tempat itu. Pada akhirnya, ketenangan dalam rumah adalah warisan emosional yang paling berharga. Bukan berupa benda, tetapi suasana yang membekas dalam ingatan. Orang-orang mungkin lupa detail percakapan, tetapi mereka akan selalu mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berada di rumah. Sosok yang tenang meninggalkan kesan aman, nyaman, dan diterima. Kalian semua bisa menjadi sosok itu, bukan dengan usaha besar yang dramatis, tetapi dengan pilihan kecil yang konsisten. Ketenangan adalah bahasa kasih yang tidak membutuhkan banyak kata. Ia terasa dalam cara kita menyapa, merespons, dan hadir. Rumah yang tenang tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi menjanjikan cara yang lebih sehat untuk menghadapinya. Dengan ketenangan, rumah menjadi tempat di mana kita bisa tumbuh bersama, belajar dari kesalahan, dan saling menguatkan. Dan pada akhirnya, itulah makna terdalam dari menjadi sosok yang tenang dalam rumah.